pelindung diri atau yang biasa disebut dengan APD. Yang pertama, masker. Masker berguna untuk melindungi organ pernapasan dari partikel debu, uap, dan gas. Kedua, earplug untuk melindungi telinga dari kebisingan serta partikel materi yang menyebabkan kebisingan seperti partikel shifter. Tiga, sarung tangan untuk melindungi jari dari api, suhu, pukulan, tergores, dan terkena cairan bahan kimia. Jaslet untuk melindungi tubuh dari terkena bahan kimia dan sebagai tanda pengenal mahasiswa untuk praktikum mekanika tanah. Sepatu untuk melindungi kaki dari benturan, tertimpa benda berat, tertusuk, dan terkena cairan bahan kimia. Selanjutnya, kacamata pengaman untuk melindungi mata dari paparan partikel, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas. Selamat datang di Laboratorium Mekanika Tanah 2. Hari ini kita akan melakukan pengujian kuat geser langsung atau direct shear dengan menggunakan SNI 3420 tahun 2016. Di mana maksud dan tujuan percobaan ini adalah mahasiswa dapat melaksanakan percobaan geser langsung atau direct shear dengan prosedur yang benar. Mahasiswa dapat melakukan perhitungan serta menggambarkan grafik untuk menentukan parameter kohesi atau C dan sudut geser tanah atau V. Dalam percobaan ini dilakukan dengan metode cara kerja unconsolidated undrained, di mana pembebanan horizontal ini dilakukan dengan cepat sesaat setelah beban vertikal dikenakan pada benda uji. Berikut adalah alat bahan yang digunakan. Yang pertama ada pisau kawat, ada cawan, cincin cetak benda uji, extruder, timbangan, stopwatch, oven, jangka sorong, sampel tanah, sarung tangan, air suling, oli dan kuas,
kertas buram, dan yang terakhir alat geser langsung yang terdiri dari selang penekan dan pemberi beban, alat penggeser lengkap dengan cincin penguji atau proving ring, dan 2 buah arloji geser. Selanjutnya cincin pemeriksa yang terbagi menjadi 2 dengan penguncinya yang terletak dalam kotak, beban-beban, dan 2 batu pori. Selanjutnya cara pengujiannya seperti berikut. Contoh tanah asli dalam tabung ujungnya diratakan dan cincin cetak benda uji dicetak pada ujung tanah tersebut. Tanah dikeluarkan secukupnya untuk 3 benda uji, pakailah bagian yang rata sebagai alas dan ratakan bagian atasnya. Ukur diameter serta volume cincin dan timbang masanya. Masukkan benda uji ke dalam kotak geser pengujian dengan urutan peletakan plat besi bergaris, lalu batu pori, kertas saring, benda uji, kertas saring, batu pori, dan piston penerima beban. Pastikan seluruh kotak geser terkunci dengan baik. Satu ini di dalam box saya. Ini di dalam box itu. Iya, ada di Yang mana boxnya? ini satu coba. Ya.
Pasang kotak geser pada arah mendatar dan pasang piston penekan vertikal untuk memberi beban normal pada benda uji. Piston harus dipasang tegak lurus permukaan benda uji sehingga beban diterima oleh benda uji sama dengan beban yang diberikan pada piston tersebut. Berikan beban normal pertama sesuai dengan manual alat yang bersangkutan atau sesuai dengan permintaan pemberi kerja. Isi kotak geser pengujian dengan air sampai penuh di atas permukaan benda uji. Buka kunci pada kotak geser, setel arloji ukur beban dan arloji ukur regangan. Sehingga jarum pada posisi 0, lakukan pengujian dengan kecepatan geser 1% per menit. Pengujian dihentikan apabila nilai pada pengukuran beban menunjukkan nilai yang sama berturut-turut dan terjadi penurunan nilai pada pengukuran. Turunkan beban yang terpasang, keluarkan benda uji dan ambil sebagian untuk pengukuran pengujian kadar air. Ulangi langkah di atas pada benda uji kedua dengan beban normal 2 kali dari beban normal pada pengujian pertama. Lakukan pengujian ini sampai 3 sampel. Kemudian hitung gaya geser atau P, yaitu mengalihkan pembacaan pengukuran beban geser dengan angka kalibrasi. Selanjutnya hitung tegangan geser maksimum atau gamma max. Buat grafik hubungan antara tegangan normal sebagai sumbu X dan tegangan geser maksimum sebagai sumbu Y. Hubungkan ketiga titik yang diperoleh sehingga membentuk garis lurus sehingga memotong sumbu Y dari grafik yang ditentukan, yaitu CU dan PU. Sampel tanah yang sudah dikeluarkan lalu masukkan ke dalam oven selama 24 jam dengan suhu 105 sampai 110 derajat Celcius. Setelah 24 jam, keluarkan sampel dan timbang beratnya.
bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.